Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih info kalau iOS 18 yang versi resmi itu udah dirilis sama Apple tepatnya hari ini, dan tentunya ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan nantinya. Gua akan kupas semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, setelah minggu lalu Apple memperkenalkan jajaran produk terbaru mereka, tepatnya hari ini langsung diluncurkan untuk iOS terbarunya yaitu iOS 18. Selain iOS, Apple juga kasih update software untuk device yang lainnya ya, yaitu ada iPadOS 18, ada watchOS 11, ada macOS 15, tvOS 18, dan juga visionOS 2. Kali ini kita akan bahas untuk iOS-nya dulu. Oh ya, buat kalian yang mau install iOS 18 ini, gua rasa kalian perlu memperhatikan beberapa hal penting ya, biar update iOS kalian tuh berjalan dengan lancar. Nah, gua udah bikinin video khususnya mengenai itu, kalian bisa aja tonton videonya di sini. Tapi nanti aja ya setelah nonton video ini sampai selesai. Oke, di sini gua pakai iPhone XR untuk update-nya 18 versi resmi, karena iPhone utama gua iPhone 15 Pro itu pakai yang 18.1 beta ketiga yang udah support Apple Intelligence. Jadi untuk iOS 18 itu belum support ya untuk Apple Intelligence karena memang device-nya juga nggak support. AI itu baru support untuk iPhone 15 Pro dan juga iPhone 16 series. Jadi untuk iPhone di bawah itu belum bisa support untuk Apple Intelligence. Sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 18 yang versi resmi ini. Perubahan yang pertama itu ada pada bagian home screen ya. Jadi di sini kalian bisa mengganti warna icon aplikasi bawaan yang kalian gunakan. Caranya tinggal tap aja di bagian manapun, misalnya di sini. Nah, lalu pencet edit di sini. Pilih yang customize. Nah, di bagian bawah sini ada beberapa opsi customize icon yang bisa kalian pilih, yaitu ada automatic, dark, light, sama thin ya. Di bagian atasnya juga ada dua pilihan ya, small sama large. Ini untuk merubah ukuran icon jadi lebih besar. Misalnya kalian pilih yang small, dia posisinya kayak gini, normalnya icon yang biasa kita gunakan. Kalau kita pilih large, dia akan berubah besar seperti ini. Jadi sesuaikan aja kebutuhan kalian seperti apa. Kalau gue sih senangnya yang small ya, jadi pilih yang small aja. Lalu di bawahnya sini ada light, dark, automatic, sama thin. Kalau untuk yang automatic ini dia nyesuaiin ya dengan wallpaper iPhone kita. Kalau misalnya wallpaper kalian tuh cenderung terang, dia akan masuk ke white mode. Tapi ini white mode-nya untuk icon aplikasi ya, bukan wallpaper. Nah, kalau yang dark ini dia akan merubah icon aplikasi menjadi gelap seperti ini. Lalu untuk white mode dia berubah menjadi terang lagi. Dan kalau yang thin itu kita bisa nyesuaikan dengan warna yang kita pilih ya. Misalnya kita mau ke biru-biruan, dia akan berubah biru. Kalau mau ke arah kuning, dia akan berubah kuning seperti itu. Jadi sesuaikan aja dengan selera ya kalau misalnya thin ini. Tapi gue sih lebih suka yang light atau dark aja ya. Nah, di bagian atasnya light ini kan ada icon matahari itu ya, lo bisa lihat sendiri. Gunanya tuh untuk menggelapkan wallpaper kita ya, kayak semacam dikurangin gitu untuk exposure-nya. Dan ini bisa diterapin untuk di mode light sama dark ya. Misalnya di light ini kita akan ubah. Nah, jadi lebih lebih gelap gitu ya untuk si exposure dari wallpapernya. Di bagian dark dia juga bisa. Nih, misalnya gue terangin, gue gelapin. Masih di bagian home screen, sekarang tuh kita bisa mindahin aplikasi, icon aplikasi ya, itu sesuka hati kalian tanpa harus menuin dulu slot yang ada di atasnya terlebih dahulu. Caranya gampang banget ya, tadi tinggal kita drag and drop aja kayak gini. Kita geser sesuka hati, tapi kita nggak bisa taruh di yang bener-bener di center ya. Misalnya ada di tengah-tengah antara icon itu kita nggak bisa ya, tetap harus sesuai dengan kolom yang disediakan sama Apple. Misalnya mau kanan ya kanan, kiri ya kiri gitu, nggak bisa di tengah-tengahnya kayak gini, nggak bisa tuh. Selanjutnya untuk perubahan besar lainnya itu ada di bagian control center. Kalau kita cek di sini, sekarang kita dimanjakan dengan hadirnya tampilan baru untuk control center ini. Dan ini tuh lebih customizable ya. Kalian bisa edit melalui icon plus yang ada di bagian atas ini. Kita pencet. Nah, kayak gitu. Lalu dia akan berubah seperti icon aplikasi tadi ya. Kita bisa hide aja kalau misalnya nggak perlu. Nah, kita bisa hilangkan seperti itu. Dan untuk iconnya ini ada beberapa yang bisa kita ubah ya. Misalnya di sini ada play music. Gue mau gedein kayak gini. Bentar, ini kita pindahin dulu. Ini gue tarik kayak gini. Nah, dia juga bisa kayak gitu ya. Kita bisa tarik ke samping gitu, maka dia akan melebar. Dan kalian juga bisa nambahin icon lain, icon aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan dengan cara pilih yang di bagian add control di sini, add a control ya. Nah, ada banyak yang bisa kalian tambahkan di sini ya, mirip-mirip kayak widget di home screen. Ini banyak banget. Misalnya gue tambahin scan code, dia akan muncul di situ. Misalnya gue mau tambahin lagi, gue pilih quick note. Nah, dia akan muncul juga di situ. Nah, di control center ini ternyata sekarang ada 5 icon tambahan ya yang bisa kalian cek. Di sini ada icon power, kita bisa tekan di sini untuk matiin seperti biasa kalau misalnya kita pakai power button. Jadi paling enggak itu bisa ngehemat masa pakai power button kalian ya. Sekarang tuh Apple kasih jalan pintas lain untuk matiin iPhone melalui control center ini. Lalu ada icon love di sini, itu untuk menandakan sebagai menu utama ya. Walaupun sebenarnya mendingan icon rumah sih atau home ya. Kalau untuk gue pribadi yang lebih pantas untuk dijadikan icon utama dari control center ini. Kalau love tuh kesannya kayak list favorit ya di Apple Music gitu. Cuman ya nggak apa-apa, mungkin nanti akan diubah sama Apple. Gue sih berharapnya diubah. Lalu ada cellular juga di bagian bawah.
bawahnya. Ini bisa kita slide juga ya, ini kita swipe ke bawah tanpa harus kita pencet kayak gini. Jadi ada 3 pilihan ya. Dan untuk submenu seluler ini kita bisa atur juga ya di bagian ikonnya sini nih. Nah, di bagian sini, kalau kita pencet di sini tuh dia akan memunculkan hal yang sama seperti yang ada di submenu tadi. Jadi tinggal pilih aja nyamannya pakai yang mana. Yang jelas ini perubahan yang sangat bagus, cukup major dari iOS 17 ke iOS 18. Kemudian untuk lampu flashnya sekarang tuh ada animasi Dynamic Island ya. Cuman sayangnya gue kan pakai iPhone XR, itu gue nggak bisa tunjukin. Paling gue akan tunjukin footage gue yang pakai iPhone 15 Pro kemarin kayak gini. Nah, ini tuh kita bisa atur ya untuk tingkat kecerahannya dengan cara geser ke atas ke bawah, juga geser kiri kanan juga bisa untuk memusatkan cahayanya. Yang jelas ini keren banget untuk animasi sebuah center. Kemudian kalau kita pindah ke bagian kamera, kita pilih icon kamera di sini, kita ubah ke bagian video kayak gini. Terus kita ubah dulu ya untuk resolusinya 4K. Lalu untuk FPS-nya 60 fps karena memang iPhone XR ini udah support ya untuk perekaman 60 fps di resolusi 4K. Nah, pada saat gua pilih recording di sini, sekarang tuh di iOS 18 udah ada tombol pause ya di bagian sini, di bagian pojok kiri bawah. Fungsinya itu untuk menjeda recording video yang sedang kalian lakukan. Kalau kita pencet, dia akan ngejeda kayak gini. Dan pada saat di fase jeda ini, di bagian atasnya tuh dia akan kelap-kelip ya, hitam abu-abu kayak gitu. Yang mana kan kalau misalnya masih berjalan kan dia akan berwarna merah ya dan tidak ada keterangan pause di sini. Nah, untuk fase jeda dia akan ada keterangan pause sama berwarna abu-abu klip-klip kayak gitu. Kalau gue pencet lagi maka dia akan ngelanjutin lagi untuk recording videonya. Nah, gak cuma di situ, pada saat kita cek hasil recordingnya tadi di galeri, itu ada tambahan fitur baru lainnya ya. Kalau kita pencet di bagian edit sini, di bagian bawah, sekarang ada tambahan fitur untuk mengubah FPS dari video yang kalian ambil. Caranya tinggal pencet aja icon di sini nih, di bagian pojok kanan atas di samping titik 3 ya, titik 3 apa 4, titik 3 kayaknya. Itu ada icon seperti jam gitu, kita tinggal pencet aja. Nah, di sini ada 2 pilihan ya untuk playback speednya, 100% tuh untuk 60 fps yang udah kita record tadi. Ada juga pilihan 50% yaitu 30 fps. Jadi ini tuh semacam konversi ke yang lebih rendah ya untuk fps-nya. Misal kalau kalian nggak sengaja record 60 fps, padahal cuma perlunya 30 fps, kalian bisa pakai fitur ini, tinggal diubah aja ke bagian 30 fps. Maka dia akan memunculkan opsi juga di sini, kalian tinggal pilih aja di bagian mana yang mau 30 fps, bagian mana yang 60 fps. Jadi semacam kayak slow motion gitu ya, kan bisa diedit juga untuk slow mo-nya. Dan tentu ini cuma bisa kalian terapkan di video 60 fps ke atas ya, karena memang konversinya kan ke 30 fps. Kalau kalian record di 30 fps itu nggak akan muncul untuk icon edit fps-nya. Jadi khusus 60 fps, 120 fps dan juga 240 fps. Kemudian di bagian widget sekarang juga ada perubahan menarik ya di sini. Contohnya di bagian weather, ini widget yang mau gua ubah. Kalau kita tap di home screen kayak gini dimanapun, nah dia sekarang udah bisa dikecil besarin juga ya untuk widgetnya, sama kayak di control center tadi. Ini misalnya gua tarik kayak gini nih kanan, nah dia akan berubah menjadi yang lebih besar ya untuk widgetnya. Kalau kecil gini kan dia cuma nampilin informasi yang terbatas ya, tapi kalau gua tarik gede kayak gini, dia akan nampilin informasi yang lebih detail kayak cuaca, keesokan harinya seperti apa, berapa derajat suhunya. Jadi berguna banget buat kalian yang mau tahu cuaca hari ini, besok, ataupun lusa. Fitur baru berikutnya yaitu ada pada aplikasi message atau perpesanan. Jadi kalau gua buka aplikasi pesan di sini, jadi itu sekarang ditambahkan fitur semacam tag back pesan gitu. Kalau kita tap pesan dari orang kayak gini nih, misalnya gua tap. Nah, sekarang tuh kita bisa mereaction dengan lebih banyak emoji di sini, yang mana sebelumnya cuma jempol ke atas sama ke bawah aja ya. Nah, ini untuk emotnya banyak banget, kita bisa pilih untuk reaction dari pesan lawan chat kita. Misalnya gua pilih yang tanda seru di sini. Dia akan muncul kayak gitu ya di bagian atas dari pesan teman kita. Terus di bagian recent emoji sekarang juga ditampilin ya, udah muncul. Misalnya gua pilih emoji yang ada di sini nih. Misalnya kayak gitu, ntar dia akan muncul juga di sini karena sebelumnya tuh sempat ada bugs ya di iOS 17. Nah, dia muncul gitu untuk recent emojinya. Alhamdulillahnya untuk perpesanan di iOS 18 ini sekarang recent emojinya udah muncul lagi ya. Nggak ada kendala, nggak ada bugs lagi. Dan untuk emoji-emoji ini sekarang diperbesar ya untuk ukurannya. Lu bisa lihat sendiri di sini, beda banget sama iOS 17 yang terlihat lebih sedikit kecil ya dibanding di 18 ini. Dan juga ada beberapa emoji baru di sini, kalian bisa pilih aja sesuai dengan selera kalian. Tambahan fitur lainnya yaitu ada pada aplikasi kalkulator ya. Kita cek di bagian kalkulator sini. Nah, ini. Jadi di iOS 18 ini Apple tuh kasih perubahan yang sangat major ya untuk aplikasi kalkulator ini. Yang pertama, tampilannya agak berubah sedikit ya di sini. Jadi ada icon recent calculate untuk perhitungan terakhir yang kalian lakukan. Munculnya tuh di sini nih, di bagian kiri atas, pojok kiri atas. Dan kalau kita pencet di bagian bawah sini, itu ada 3 tipe penggunaan ya. Yang pertama ada basic, yang kedua scientific, ini tuh untuk yang lebih komplitnya kayak sin cos tangan gitu, itu semuanya ada di sini. Dan yang terakhir yang paling bagus menurut gue itu ada fitur Math Notes. Jadi di sini tuh kita bisa menghitung langsung angka melalui aplikasi Notes ya. Nih gue akan contohin, kita pergi ke bagian Notes, aplikasi Notes. Nah, di sini contoh gue akan ketik 75 dikali 10 dibagi 3 misalnya.
gue langsung pilih sama dengan, dia akan langsung munculin ya untuk hasilnya yaitu 250. Dan ini muncul secara real time ya, bener-bener cepet banget. Misalnya ini gue kasih spasi di sini, gue akan ubah ya. Sini 10 spasi terus bagi dulu ya kan. Ini sama dengannya gue hapus dulu. Terus di bagian 75 sama kalinya gue kasih spasi juga. Ini nggak gue kasih spasi, baru gue kasih sama dengan. Dia tetap muncul nih ya hasilnya sama persis dan itu real time banget, totalnya tuh 250. Nggak cuma di situ, ada satu hal lagi yang paling keren menurut gua. Kita tuh sekarang juga bisa menggunakan tulisan tangan untuk menghitung melalui kalkulator di aplikasi Notes ini. Gua akan contohin, misalnya gua pakai tulisan di sini. Tulisan gua lumayan jelek sih. 12 dikali 5 dibagi 2 misalnya sama dengan. Nah dia akan kasih keterangan dulu untuk mastiin ya solve-nya bener gak tuh 12 kali 5 dibagi 2. Kalau udah oke, kita pencet, baru dia akan munculin hasilnya. Totalnya tuh 30 ya. Bener ya hasilnya ini sesuai dan real time banget, sama persis kayak yang di bagian ketikan tadi. Ini keren banget sih menurut gua, dan bisa kita terapin juga ya pakai perhitungan yang gak mainstream. Misalnya di sini gua akan tulis log 10 misalnya dibagi 2 sama dengan, dia akan kasih solve-nya dulu, bener gak log 10 dibagi 2, kita pencet kalau misalnya udah bener. Hasilnya adalah 0,5. Real time banget dan ini keren asli. Dan fitur ini sebenarnya lebih enak dipakai di iPad ya, karena memang untuk bidang dari layarnya kan lebih besar juga. Kita juga bisa manfaatin Apple Pencil di dalamnya. Tapi paling gak fitur ini udah hadir di iOS 18, gak cuma di iPadOS aja. Fitur yang keren menurut gua, dan kalau misalnya ada di zaman gua masih sekolah, pastinya matematika gua bagus terus. Oke, lanjut sekarang kita ke bagian setting ya. Ada perubahan besar di bagian setting ini. Kalau kita scroll ke paling bawah, itu ada menu apps tersendiri ya di paling bawah sini. Isinya itu adalah seluruh aplikasi yang udah kita install, semuanya itu ada di sini. Jadi nggak perlu lagi berceceran atau berantakan lagi di halaman utama settingnya. Sekarang udah terkumpul semuanya di sini untuk settingnya. Selanjutnya masih di bagian setting. Sekarang tuh Apple kasih fitur yang namanya kemampuan eye tracking atau kontrol menggunakan mata. Jadi simpelnya itu kita sudah bisa mengontrol iPhone kita tanpa harus kita sentuh sama sekali. Cuman itu baru ada di iPhone 15 Pro ke atas aja. Sayangnya gue kan pakai iPhone XR. Gue udah coba juga di iPhone 15 Pro, gue ada footage-nya, kalian bisa cek aja. Jadi dia tuh simpel banget, kita bisa kontrol menggunakan mata kayak gini. Cuman memang belum sempurna ya, kadang emang nggak sesuai juga sama apa yang kita lihat atau kita arahin dengan kursornya. Jadi harap maklum aja, mungkin akan diperbaiki juga untuk iOS 18 ke depannya. Fitur baru berikutnya sekarang tuh kita udah bisa mengunci setiap aplikasi yang kita punya menggunakan Face ID. Jadi kalau mau masuk aplikasi itu harus pakai Face ID yang terdaftar di iPhone tersebut ya. Gua mau contohin pakai iPhone XR, cuman masalahnya Face ID-nya lagi bermasalah, gua nggak bisa kasih. Tapi gue punya footage yang di iPhone 15 Pro kurang lebihnya tuh kayak gini. Dia akan langsung flawless ya menggunakan Face ID yang terdaftar di iPhone-nya. Dan ini tuh sudah berlaku untuk hampir semua aplikasi bawaan dan third party ya. Aplikasi sensitif seperti perbankan juga sudah bisa menggunakan akses Face ID tadi. Di aplikasi foto sekarang juga udah di redesign ya sama Apple. Tampilannya tuh lebih menarik kayak gini. Walaupun untuk gue pribadi kayaknya lebih ribet ya. Kalian bisa sortir berdasarkan kapan ditambahkan atau berdasarkan kapan di capture-nya ya. Kalian bisa pilih di bagian sini. Untuk filter juga udah digabungin di sini. Kalian bisa langsung gunakan. Kalau kita scroll ke bawah juga ada recent day, people and pets, pin collection, memory, trips, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian Apple juga kasih aplikasi password mandiri untuk mengelola beberapa kata sandi penting yang ada di iPhone kalian. Pada dasarnya ini udah ada ya di pengaturan, cuman sekarang dibikin aplikasi mandiri aja, jadi bisa lebih simpel dan menarik dengan menampilkan beberapa password dalam bentuk grup seperti ini. Oh ya, di iOS ini akhirnya sekarang Apple juga menghadirkan fitur baru yaitu mirroring ke Mac. Fitur ini tuh memungkinkan kita untuk mengontrol dan menerima segala macam notifikasi dari iPhone kalian langsung ke MacBook atau iMac. Tentu ini sangat bermanfaat banget ya buat kalian yang pakai ekosistem Apple. Tapi dengan catatan iPhone kalian itu berada di iOS 18 dan Mac device kalian itu berada di iOS terbaru atau macOS Sequoia. Kalau dua syarat itu nggak bisa terpenuhi ya sayang sekali kalian nggak bisa gunain fitur mirroring ini. Oke, jadi itu dia untuk fitur baru yang ada di iOS 18 ini. Untuk bugs yang muncul sebenarnya nggak terlalu banyak di iPhone XR gue ini, paling untuk aplikasi pesan aja tadi dan itu udah di fix sama Apple. Sisanya sih masih aman, nggak ada kendala sama sekali. Untuk performa sebenarnya masih lancar-lancar aja untuk iPhone XR di iOS 18 ini. Cuma mungkin karena iPhone XR itu adalah iPhone seri terbawah ya yang bisa update ke iOS 18, kayaknya udah agak ngap sih untuk gue pribadi pakai iPhone XR di iOS 18 ini. Kalau misalnya kalian ngincer untuk performa yang lebih smooth, lebih lancar, mending ambil di iOS 17 aja. Cuma kalau misalnya pengen fitur-fitur tambahan yang baru di dalamnya, pilih aja iOS 18 ini. Untuk gue pribadi iPhone XR sih masih kuat ya, cuman agak ngap aja gitu. Ada beberapa aplikasi yang pada saat gue buka tuh agak lama ya bukanya, beda pada saat gue pakai iOS 17 kemarin. Tapi so far aman-aman aja, masih
masih ke cover sama fitur-fitur baru yang ada di dalamnya di iOS 18 ini. Untuk baterai juga gue belum bisa berbicara banyak karena baru aja gue update, dan ini adalah iPhone secondary device gue nggak terlalu pakai sering. Cuman untuk gue pribadi sih penggunaan secara daily 2 hari terakhir ini nggak ada masalah ya, baterai masih lumayan irit sih untuk ukuran iPhone XR dengan iOS terbaru yang bisa didapatnya. Gue nggak bisa bicara secara detail karena memang untuk setiap device beda-beda ya. Walaupun kalian pakai iPhone XR juga, penggunaan baterai gue tuh nggak bisa dijadiin patokan untuk iPhone kalian, karena memang baterai health-nya pasti beda kan, untuk device juga beda. Jadi sesuaikan aja dengan penggunaan kalian seperti apa. Kalau dari penggunaan gue, baterai itu masih cukup aman ya, nggak terlalu boros di iOS 18 ini. Oke, gue rasa gitu dulu aja untuk update iOS 18 ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tinggal cantumin aja di kolom komentar. Kalian bisa sharing ke gue dan juga teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.